Ya. Jadi malam ini kita akan mengenal tanda-tanda rofa. Nah, setelah kita kenalan tanda-tanda rofa, nanti kita akan bahas tentang jabatan rofa. Jadi di awal di pertemuan kemarin, yang meski keluar masuk, kita buka bahasan bab i'rab ini dengan bahasan umumnya atau garis pandunya, di mana yang namanya i'rab atau yang dimaksud dengan bab i'rab itu adalah bab yang berkaitan dengan fonetik akhir. Bab yang berkaitan dengan fonetik akhir dari sebuah kata pada jabatan tertentu yang membentuk pola kalimat. Jadi i'rab itu adalah fonetik akhir yang merupakan susunan kata-kata yang menyusun pola kalimat berdasarkan jabatannya. Nah, fonetik akhir ini bisa diketahui dengan tanda harokat, bisa diketahui dengan huruf. Nah, secara umum ya, yang namanya i'rab itu ya, hanya ada dua pengelompokan. Ada namanya i'rab asli. I'rab asli pasti menggunakan harokat. Ada yang namanya i'rab far'i atau i'rab cabang. Bisa menggunakan harokat, bisa juga menggunakan huruf akhir. Nah, di sini di bahasan malam hari ini kita akan mengenal ya tanda-tanda i'rab pada jabatan rofa, atau kita akan mengenal tanda-tanda i'rab rofa. Silakan ditampilkan medianya yang tadi saya share di grup Durusulullah Zoom meeting. Ya. Ya, kita mulai dari sini. Setelah kita mengenal apa itu yang dimaksud dengan babul i'rab, bab tentang i'rab, di mana bab tentang i'rab ini ya konsentrasi bahasanya itu adalah bab yang membicarakan tentang fonetik akhir dari jabatan kata pada sebuah pola kalimat, di mana jabatan kata itu bisa rofa, bisa nasab, bisa khofat, bisa jazm. Dan i'rab ini berlaku hanya pada isim dan fiil. Pada isim, jabatannya yang berlaku itu adalah rofa, nasab, dan khofat. Sementara pada fiil, jabatannya itu adalah rofa, nasab, dan jazm. Kemudian kita ulas lagi bahwa untuk memudahkan memahami i'rab ini, ya, yang harus kita ketahui itu, jadi kita awali dengan pemahaman mengenai i'rab aslinya dulu, sebelum kita mengkaji i'rab cabangnya. Minimal kita tahu i'rab aslinya itu dalam bentuk fonetik seperti apa. I'rab asli dari rofa itu adalah tanda domah atau harokat domah. Berarti rofa itu fonetik vokal u, kalau double jadinya un atau konsonan un. Nasab itu i'rab aslinya fonetik vokal a, tandanya fathah, kemudian bisa juga dalam bentuk fathah tain, karena fathah tain di dalam i'rab dimaknai sebagai fathah. Kemudian
tanda i'rab asli dari khafad ya itu adalah tanda harokat kasroh. Berarti vokal i atau konsonan in. Sementara tanda i'rab asli dari jazm itu adalah sukun. Harokat sukun. Harokat sukun. Jadi setiap ada fiil ya yang diawali yang diakhiri dengan harokat sukun berarti fiilnya itu adalah fiil jazm. Biasanya ada kata depannya baru fiil itu berubah menjadi sukun harokat akhir. Jadi ini dulu yang harus dipahami dalam memahami i'rab itu. Rofa itu vokal U, nasob itu vokal A, khofat itu adalah vokal I, jazm itu adalah ya konsonan em atau gampangnya sukun. Karena yang disukun bukan hanya huruf mim ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian kita fokus di bahasan yang pertama dulu yaitu i'rab rofa. Berarti di sini kita akan belajar mengenal baik itu isim maupun fiil yang merupakan fiil rofa atau isim rofa yang merupakan isim yang memiliki i'rab rofa. Berarti di sini kita akan menganalisa isim dan fiil rofa ini dengan 4 tanda daripada jabatan rofa, baik pada isim maupun pada fiil. Tadi i'rab aslinya adalah dhammah, i'rab cabangnya ada 3, ada wawu, ada alif, dan ada nun. Nah, ini kita di malam ini kita fokus ke sini dulu. Nah, penjelasannya pada halaman berikutnya. Silakan turun ke bawah. Nah, terus up ya. Nah, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. I'rab rofa ini adalah i'rab yang alamatnya itu ada 4. Alamat itu tanda ya. Lirraf'i ya. Rofa memiliki arba'u alamatin. 4 alamat atau 4 tanda. Ya. Ad-dhammatu yang pertama adalah dhammah, wal wawu yang kedua adalah wawu, wal alifu yang ketiga adalah alif, wan nunu yang keempat adalah nun. Supaya antum dan andun tidak bingung dengan bagan-bagan ini, antum kenali dulu. Nomor 1 itu adalah tanda dhammah. Ya. Nomor 2 itu adalah tanda wawu. Nomor 3 itu adalah tanda alif. Dan nomor 4 itu adalah tanda nun. Nah, nanti di sini kita akan memecah isim fiil apa saja yang i'rab rofa'nya fathah, maaf, dhammah maksud saya. Kemudian wawu, kemudian alif, kemudian nun. Jadi kapan i'rab rofa itu harus dibaca dhammah gitu ya? Nggak kelihatan dan ya. Kapan i'rab rofa itu harus dibaca dhammah ya akhirnya? Kapan rofa itu harus dibaca wawu? Kapan rofa itu harus dibaca alif? Dan kapan rofa itu harus dibaca nun? Maka inilah denah-denahnya. Jadi yang pencabangan-pencabangan yang ada di bawahnya ini adalah denah-denah isim maupun fiil rofa berdasarkan tanda
rofaknya masing-masing. Jadi yang domah itu apa saja, yang wawu itu apa saja, yang alif itu apa saja, yang nun itu apa saja. Nah, nanti ini akan kita analisis dari qiraah di bahasan usul fikih yang tadi juga saya share ya. Jadi kita ingin mengenali tanda harokatnya dulu, tanda harokat akhirnya dulu ya. Dalam bahasan i'rab rofa. Dan tadi yang terakhir itu yang berwarna ya sebelum ba'da maghrib kalau tidak salah ya, saya share di grup ya. Sama ngambil dari Jurumiyah juga tapi dari penulis yang lain, penyusun yang lain. Nah, di situ ditambahkan dengan contoh-contohnya. Begitu ya. Ya, ditambahkan dengan contoh-contohnya. Misalnya harokat doma itu denahnya apa saja. Kemudian contohnya apa, ya kan? Harokat wawu itu denahnya apa saja. Kemudian contohnya apa. Kemudian huruf alif itu denahnya apa saja. Kemudian contohnya apa. Kemudian huruf nun atau dalam bahasa nahwu disebut subut nun itu hurufnya apa saja, denahnya apa saja, kemudian contohnya apa saja. Baik, kita kembali ke gambar tadi. Silahkan ditampilkan gambarnya. Nah, di sini kita akan masuk kepada tanda rofa yang pertama, yaitu tanda rofa domah yang merupakan i'rab aslinya. Nah, tanda rofa domah ini ya di sini dikatakan fa'ammad domatu, adapun tanda domah ya fatakunu ya alamatun lirraf'i, maka ini menjadi tanda rofa fi arba'ati mawadi'ah, pada 4 topik atau pada 4 keadaan ya. Wa fa'amad dhamatu takunu alamatun lirraf'i fi arba'ati mawadi'ah ya. Jadi tanda rofa domah itu berlaku di 4 keadaan. Ya, yang pertama, ini paling kanan, kotak paling kanan, al-ismu al-mufrodi. Al-ismu al-mufrodu. Ini adalah denah yang apabila dirofa, harokatnya harus domah. Misalnya, ya, hada kitabun, menggunakan tanwin. Atau hadal kitabu, atau bisa langsung tanpa isyarahnya al kitabu, itu kan mufrad tunggal, atau kitabun. Nah, itu adalah domah. Paham ya? Jadi denah pertama yang harokat yang i'rab rofaknya itu domah, itu adalah yang pertama isim mufrad. Ya, isim mufrad itu kalau dia rofa harus dibaca domah. Ya paling ya. Nah, berarti yang pertama i'rab rofa dalam tanda i'rab domah itu adalah yang pertama adalah isim mufrad. Isim mufrad itu adalah isim tunggal. Ya, isim tunggal, bendanya satu. Kemudian yang kedua jam'ut taksiri. Jamak taksir. Jamak taksir itu adalah kata benda dalam bentuk jamak yang proses perubahannya itu tidak beraturan. Ini biasanya mengikuti wazan mauzun. Misalnya kitabun 1, kutubun 3. Bun di situ adalah domah.
atau al-kutubu. Fiha kutubun qayyimah. Kutubun di situ adalah jamak dari isim kitabun. Dan dia kalau jabatannya rofa harus dibaca domah. Boleh domah satu, boleh domah lain. Kemudian denah yang ketiga, ya. Denah yang ketiga itu adalah jam'ul muannasi as-salimi. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu adalah isim mufrad muannas yang tak marbutohnya menjadi tak taknis. Misalnya muslimatun menjadi muslimatun. Muslimatun pakainya tak maftuhah. Ya, kalau di dalam huruf hijaiyah itu huruf digit ketiga setelah ba. Dari tak marbutoh berubah menjadi tak taknis yang ditulis dengan tak maftuhah. Itu jamak muannas salim. Muslimatun menjadi muslimatun. Muslimatun atau al muslimatu. Nah, itu namanya isim rofa dengan tanda rofanya doma. Berikutnya adalah al fi'lu al mudhari'u. Ya, tadi yang pertama, kedua, ketiga itu adalah isim. Yang keempat itu adalah fi'il. Al fi'lu al mudhari'u, ini paling kiri ya. Paling kiri bawah. Al fi'lu al mudhari'u alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari yang tidak bersambung bagian akhirnya dengan sesuatu pun. Maksudnya fi'il yang dilakukan oleh fa'il 1. Kalau fa'il 2, fa'il 3 itu biasanya ada tambahan huruf. Ya, jadi gampangnya ya, untuk fi'il ya, apabila dia adalah i'rab rofa dengan tanda rofa domah, itu adalah fi'il yang dilakukan oleh oknum satu orang. Begitu ya. Nah, gitu. Kemudian berikutnya nomor 2. Ya, berikutnya adalah nomor 2. Nanti boleh ditanyakan ya sebelum kita praktek. Nomor 2, tanda yang kedua berarti ini udah i'rab far'i. Tanda cabang. Ya. Yang kedua itu adalah wawu. Ya. Tanda wawu. Ya. Tanda wawu ini di sini katakan wa ammal wawu, adapun tanda i'rab wawu fatakunu alamatun lirrafi, maka yang menjadi tanda rofaknya fi ada mawa di aini, harusnya mau di aini, ada di dua keadaan. Jadi kalau wawu cuman ada di dua keadaan saja. Paling kanan namanya jam'ul mudzakkari as-salimi, ya, jamak mudzakkar salim, yaitu jamak untuk orang yang berakal atau benda yang berakal maksud saya. Misalnya mukminun menjadi mukminuna, muslimun menjadi mukminuna, muslimuna, muhsinun menjadi muhsinuna, mujtahidun menjadi mujtahiduna. Itu namanya jamak mudzakkar salim. Gampangnya tadi kalau muannas salim belakangnya atun, ya. Kalau mudzakkar salim belakangnya una. Nah, una itu adalah wawu,
Ya kan, atun adalah doma. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah jamak mudzakkar salim. Yang kedua itu adalah asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu adalah isim yang 5. Isim yang 5. Abu, aku, kamu, fu, dan zu. Ya. Abu itu bapak. Misalnya saya punya anak namanya Zaki. Ya, maka disebut dengan Abu Zaki. Abu Ubadata, Abu Hurairota. Ya. Atau menggunakan domir abuka, bapakmu. Nah, kata abu di situ kan diakhiri dengan wawu. Nah, wawu itu adalah tanda rofa bagi asmaul khamsah. Dalam hal ini adalah untuk isim abun. Abun itu kalau dijadikan sebagai isim khos ada tambahan huruf. Kalau jabatannya adalah rofa, maka tambahan hurufnya itu adalah wawu. Jadi nulis Abu Jaki tanpa ada wawu itu disalahkan. Ya. Kemudian berikutnya, kembali lagi, aku. Nah, ini aku itu adalah dari kata akhun. Kalau menjadi isim khos atau asmaul khamsah itu kan isim khos ya. Aku itu harus tambahin wawu. Kalau dalam posisi rofa, misalnya aku Nani, saudara laki-lakinya Mbak Nani. Aku Zaidin. Aku Zaidin, saudara laki-lakinya Zaid. Nah, itu pakai wawu. Tanda rofaknya adalah wawu. Berikutnya hamu. Ya, hamu itu adalah famili ipar. Jadi saudaranya pasangan kita. Ini namanya hamu. Dari kata hamun, ya. Dari kata hamun, ya ditambahin wawu. Menjadi hamu. Misalnya hamu Ahmada, saudara iparnya Ahmad. Wawu kan ya, tanda rofaknya. Kemudian yang keempat, fu. Fu itu dari kata famun, artinya mulut. Ya, ya kalau fuka, mulutmu. Fuka, mulutmu. Fuhu, mulutnya. Ya. Kemudian yang terakhir zu. Ya. Zu itu adalah isim yang terdiri dari satu huruf. Kemudian menjadi isim khos ditambahin wawu kalau dia rofa menjadi zu. Artinya yang memiliki. Kalau punya harta namanya zu malin. Kalau punya rumah zu baitin. Kalau punya istri namanya zu zaujatin. Nah, ini adalah tanda rofa yang kedua, yaitu dengan wawu. Jadi wawu cuma ada di 2 tempat saja, jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Abu, aku, hamu, fu, dan zu. Kemudian tanda i'rab rofa yang ketiga itu adalah alif. Alif itu denahnya cuman ada pada isim 2. Yang kemarin saya luruskan ya, Ustadz Husni Hadiroini ya. Karena saat berkomunikasi awal posisinya Ustadz Husni bersama istri itu adalah dalam keadaan rofa, maka ya khobarnya pun juga harus rofa. Jadi tidak dibaca hadiroini tapi hadironi. Nahnu hadirani. Kami berdua hadir.
Kami berdua hadir. Nahnu hadirani. Nah, itu adalah isim tasniyah. Isim tasniyah atau isim musanna. Jadi orang dua itu kalau dia merupakan isim dengan jabatan rofa, maka tanda rofanya itu adalah huruf alif. Ya, balik lagi tadi. Ya, jadi yang ketiga itu adalah huruf alif. Ini hanya berlaku pada isim musanna. Perhatikan, wa ammal alifu fatakunu alamatun lirraf'i fi. Nah, itu paling kiri ya, lurus. Fi tasniyatil asma'i khosotan. Hanya untuk tasniyah dua, isim dua, maksudnya isim dengan oknum pelaku dua khosotan secara khusus. Maksudnya enggak ada yang lain. Selain tasniyah enggak ada yang lain. Kalau tanda rofa itu adalah alif. Biasanya diakhiri dengan kata ani. Musanna itu bisa dibaca ani, bisa dibaca aini. Tapi dalam keadaan rofa dia dibaca ani. Muslimun menjadi muslimani. Muslimun menjadi muslimani. Kemudian mukminun menjadi mukminani. Hadirun menjadi hadirani. Maujudun menjadi maujudani. Dan begitu seterusnya. Itu adalah jabatan rofa dengan tanda rofanya yaitu huruf alif. Berikutnya yang terakhir itu adalah tanda rofa yang diakhiri dengan huruf nun. Wa amma an-nunu, adapun huruf nun, fatakunu alamatun lirraf'i, menjadi tanda bagi rofa fi di al-fi'lu fi al-fi'li al-mudhari'i. Ya, pada fi'il mudhari. Kalau tadi apa tadi? Isim. Ya. Nah, kalau subut nun, tanda tanda rofa huruf nun itu hanya berlaku pada fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari'nya itu ada syaratnya, idza ittasala bihi. Apabila menyisip dengannya, maksudnya dengan nun. Apabila menyisip dengannya. Apabila fi'il mudhari'nya disisipi dengan akhiran huruf nun. Nah, ini ada 5 keadaan. Di sini dikelompokkan menjadi 3, tapi ada 5 yang disebut dengan af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu adalah fi'il yang 5. Fi'il yang belakangnya diakhiri dengan huruf nun. Nah, kalau di sini dibagi 3, ini dikaitkan dengan domirnya. Begitu ya. Apa saja fi'il mudhari yang yang fonetik akhirnya disisipi dengan huruf nun? Nah, ini berdasarkan domirnya ini ada domiru tasniyatin. Domir tasniyah. Tasniyah tadi apa? 2. Ya, domir 2 itu maksudnya fiil yang dikerjakan oleh 2 orang. Ya. Fiil yang dikerjakan oleh 2 orang. Ya. Baik yang dikerjakan oleh kata ganti orang kedua yaitu mukhatab, maupun kata ganti orang ketiga yaitu ghaib. Kalau mukhatab, kata ganti orang kedua, kalau kita bahasa Indonesiakan, pelakunya itu adalah kalian berdua. Nah, kalian berdua ini adalah domir tasniyah. Kalau kata gantinya orang ketiga, ghaib, berarti mereka
berdua. Nah, fiil yang dilakukan oleh oknum kalian berdua dan mereka berdua itu diakhiri dengan subut nun. Misalnya yang dilakukan oleh kalian berdua ya taf'alani. Taf'alani dari taf'alu ke taf'alani. Kalau di sini contohnya tadrusani. Ya, tadrusani. Tadrusani. Domir tasniahnya itu bisa tadi ya kata ganti orang kedua. Kalau tadrusani ini orang kedua. Kalau orang ketiga yadrusani. Nah, itu namanya domir tasniah. Boleh dilakukan oleh mukhatab, boleh dilakukan oleh ghaib. Jadi bisa tadrusani, bisa yadrusani. Tadi bisa taf'alani, bisa yaf'alani. Kemudian yang kedua adalah domiru jam'in. Domir jama' sama bisa dilakukan oleh mukhatab, kata ganti orang kedua, berarti kalian semua. Bisa juga dilakukan oleh domir goib, berarti mereka semua. Kalau tadi dicontohkan dengan tadrusani menjadi tadrusuna. Ya, kalian semua akan belajar. Kalau mereka semua akan belajar menjadi yadrusuna. Jadi fiil tadrusani, yadrusani, tadrusuna, yadrusuna itu udah 4. Dari af'alul khamsah. Berarti ada satu lagi. Yang satu lagi itu apa? Yang satu lagi itu adalah domirul muannasi al mukhatabati. Fiil yang dilakukan oleh domir muannas mukhatabah, orang kedua. Kalau mudzakkar mukhatabah kan kamu, pakainya anta. Anta taf'alu, anti taf'alina. Nah, di situ adalah subut nun. Berarti yang merupakan fiil rofa dengan tanda rofa nun itu adalah af'alul khamsah. Fiil yang 5 yaitu ya fiil yang dilakukan oleh mukhatab perempuan anti ya. Fiil yang dilakukan oleh mukhatab 2 laki-laki dan perempuan berarti antuma. Kemudian fiil yang dilakukan oleh ghaib laki-laki jama' dan fiil yang dilakukan oleh apa tadi? Mukhatab jama'. Mukhatab jama'. Jadi gampangnya al-fi'lu al-mudhari'u atau di sini al-fi'li karena di atasnya ada fi. Al-fi'li al-mudhari'i, fi'il mudhari' idza ittasala bihi. Apabila tersisip di dalamnya nun. Maka berdasarkan domirnya ada 3 dan ketiganya itu tergabung dalam 5 fi'il. Namanya af'alul khamsah. Yaitu ya taf'alani, yaf'alani. Kalau tadi tadrusani, yadrusani. Kemudian domir jama' yaf'aluna dan yaf'aluna atau tadrusuna dengan yadrusuna dan yang terakhir adalah taf'alina atau tadrusina. Nah, ini untuk anti. Untuk anti, untuk mu'annas mukhatab mufrad. Nah, ini adalah
tanda-tanda dari alamatur raf'i, tanda rofa yang merupakan jabatan pada isim maupun fiil dengan tanda i'rab rofa'nya masing-masing. Ini harus dihafal ya. Kapan rofa itu dibaca fathah, kapan rofa itu harus pakai wawu, kapan rofa itu harus pakai alif, kapan rofa itu harus pakai subut nun. Jadi antum tahu dinah-dinahnya. Kalau ini sudah tahu, maka membaca kitab enak jadinya. Ya, membaca kitab jadinya enak, akurat membaca i'rabnya tuh, membaca fonetik akhirnya tuh. Ya. Meskipun secara tata bahasa mungkin masih susah. Tapi kita kenali bahwa oh dena-dena i'rab itu ini. Ya, dena-dena i'rab itu ada 4. Ya. Dena-dena i'rab ada 4. Ada nasab, ada khofat, ada jazm. Oh, yang kategori rofa pada isim itu ini. Ya, tandanya ini kan gitu. Ya, maka itu kita meskipun mungkin secara tata bahasa tidak menguasai secara detail, tapi kita bisa kenal diksinya satu-satu, maka kecil kemungkinan terjadi kesalahan. Nah, kita belajarnya begitu karena kita tidak memulai mendalami bahasa Arab itu sejak kecil di pondok, di mana urut-urutan kajian dari dulu sulugohnya itu betul-betul representatif untuk kita pelajari. Jadi kita lebih kepada terapan, dan karena terapan tentu akan banyak kita menghafal istilah-istilah, dinah-dinah, rumus-rumus yang ketika itu kita hafalkan, maka ya perbaikan-perbaikan dalam membaca kitab, misalnya di dalam halaqah atau kajian durusul masajid dan lain-lain itu akan terkoreksi seiring dengan misalnya jam terbang mengisi kajian dengan kitab tertentu. Begitu ikhwan dan akhwat semua, bahasan kita mengenai tanda i'rab pada i'rab rofa. Ada pertanyaan sebelum kita prakteknya jam ya. Nanti ada beberapa paragraf yang akan kita baca dan terjemahkan, kemudian antum saya minta satu-satu untuk menganalisa ini kategorinya isim atau apa, kemudian bentuknya apa, tanda rofaknya apa. Kita rofak dulu ya, nasab, khofat, jazmnya nanti. Artinya gini, kalau antum tidak tahu itu jazm, itu nasab, itu khofat, antum cukup ini bukan rofa, itu aja. Ini rofa, itu bukan rofa. Tapi nanti kalau sudah ada tambahan ke nasab, berarti identifikasinya 2. Ini rofa, ini nasab. Misalnya yang lainnya belum. Begitu seterusnya. Baik, ada yang ingin ditanyakan teman-teman semua mengenai tanda rofa yang terjadi pada jabatan rofa, yaitu pada fiil maupun pada isim. Jadi tandanya 4, ya, tandanya 4, denahnya tadi disebutkan. Nah, itu baru mengenal fonetik akhirnya. Nah, nanti dikuatkan pada bahasan setelah jazm, ya, setelah jazm kita akan belajar jabatannya, jabatan rofaknya, ya, jabatan rofaknya. Nah, kalau sudah jabatan rofa, nanti kita mengenal isim atau fiil yang terproses rofa menjadi isim atau fiil marfu. Jadi rofa itu prosesnya, rofa itu adalah prosesnya, kemudian hasilnya itu adalah marfu.
atau yang dirofakkan. Apanya? Ya fiilnya, ya isimnya, tergantung bagaimana isim dan fiil itu masuk menjadi susunan redaksi sebuah pola kalimat. Begitu teman-teman. Ada yang tanyakan sebelum kita praktek baca? Ada yang ingin ditanyakan? Ntar saya cek chat dulu. Suaranya ya, terdengar tidak tadi berarti? Jelas, Ustaz. Jelas. Di sini Paul suaranya tadi apa Ya. pakai headset ya? Bagus, Ustaz. Udah jelas. Ya. Jadi domah Ya, itu jelas, Ustaz. berlaku isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Kemudian fiil mudhari marfu. Ya. Kemudian nanti ke wawu itu berlaku untuk asmaul khamsah dan jamak mudzakkar salim. Alif hanya untuk musanna, kemudian subut nun untuk af'alul khamsah. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke bacaan? Untuk contoh-contohnya, antum bisa lihat di yang tadi terakhir ditampilkan oleh Ustadz Amin ya. Nah, itu yang berwarna itu sebagian contohnya ada di situ. Kalau yang di Abu Imran Al-Maksiki kan hanya ininya aja ya, hanya ini yang saya maksud. Subut nun itu adalah fi'il rofa dengan akhiran nun. Tadi ya. Tadrusani, yadrusani, tadrusuna, yadrusuna, dan tadrusina. Kemudian yang ini alif ada hadani, tilmidani, nasyitani. Ini dua orang murid yang nasyid, bersungguh-sungguh serius. Ini dua orang murid yang serius. Asmaul khamsahnya di sini hanya dicontohkan satu saja, abuka, bapakmu, qadimun, datang. Abuka qadimun, bapakmu datang. Yang jamak mudzakkar salim, haulai mujtahiduna. Itu ada wawu di situ. Kemudian yang domah ini ada kitabun, ada kutubun, ada talibatun, kemudian ada yadrusu. Jadi yang tiga atas itu adalah isim, yang yadrusu itu adalah fi'il. Itu diketahui dengan domah. Kalau pada isim, domah tain termasuk domah ya. Harus dipahami di sini domah tain itu adalah domah. Bedanya hanya pada keadaan isimnya saja. Kalau domah tain itu pada isim nakiroh, kalau satu domah itu ada pada isim makrifah yang berpartikel al. Baik, ini mengenai alamatu rofi, tanda rofa. Berikutnya kita lanjutkan penerapannya pada halaman 14 dari kitab Al-Waziz fi Ushulul Fiqh Al-Islami karya Fadilatul Syekh Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullahu taala. Nah, ini kita lanjutkan dari Fakrah Saniyah ya, paragraf yang kedua. Ada yang mau baca langsung? Ya. Antum sebutkan dua saja. Antum analisis itu isim atau fi'il. Kalau isim-isimnya apa? Baru kemudian ke
i'rabnya. Kalau tidak tahu selain kita fokus ke rofa dulu. Kalau selain rofa, sebut saja itu bukan rofa. Kalau rofa, sebutkan i'rabnya. Misalnya tadi, doma, wawu, kemudian alif, dan nun. Begitu ya. Jadi nanti dianalisa diksinya, ini masuk isim atau fiil atau huruf. Kemudian ketika isim fiil ini, isimnya sebagai apa, kategorinya. Kemudian pada saat jabatan, dia itu rofa atau bukan. Kalau rofa, mana tanda rofanya. Begitu ya. Nah, untuk mempermudah, silakan disimak baik-baik. Ya, kalau sudah di print out, silakan dicoret-coret dengan memberi syakal atau tanda ortografi. Watakunu wadifatul usuli, ya. Watakunu wadifatul usuli, watakunu, ya, dan menjadi, ya, kalau secara bahasa gitu ya. Wadifatul usuli, peletakan dari bahasan-bahasan yang bersifat usuli, maksudnya watakunu wadifatul usuli, dan peletakan dari pembahasan usuli ini, ya. Watakunu ini adalah fiil, wadifatul usuli adalah fa'ilnya, gitu ya. Nanti kalau itu fiilnya apa? Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Fonetik akhirnya. Selalu begitu ya. Watakunu wadifatul usuli, dan yang menjadi tata letak bahasan-bahasan usul, kira-kira begitu. Titik 2, yaitu atau takni gitu ya. Bisa juga al-bahtsu anil qawaidi al-kulliyati allati tuaddi ila istinbatil ahkamil juz'iyati. Dan peletakan dari bahasan-bahasan usul adalah al-bahsu, pembahasan, anil qawaidil kuliyati, dari kaidah-kaidah kuliah, allati tuaddi, yang dapat menghantarkan ila istinbatil ahkamil juz'iyati, kepada istinbat atau penggalian al-ahkami al-juz'iyati, hukum-hukum yang bersifat parsial. Jadi tata letak usul fikih itu pertama membahas tentang kaidah-kaidah kuliah. Jadi cakupan usul fikih itu membahas kaidah-kaidah kuliah yang menghantarkan pada istinbat hukum yang bersifat furu'. Ya. Wadifatul faqihi, adapun tata letak seorang fikih, tata letak seorang faqih, maksudnya ahli fikih. Maksudnya tata letak di sini adalah kompetensi. Ya. Wadifatul faqihi, adapun kompetensi seorang ahli fikih, faqih itu ahli fikih, adalah tatbiqul qawaidi al-usuliyati. Tatbiq, apa tatbiq? Materi kita itu adalah an-nahwu at-tatbiqi. Penerapan atau menerapkan, ya. Menerapkan kaidah-kaidah usuli atau kaidah-kaidah usul fi majalil istinbati,
pada majal daerah atau pada pada posisi dalam penggalian hukum. Jadi ahli fikih itu ketika dia mengistinbat kaidah-kaidah kuliah yang menghantarkan kepada hukum-hukum yang bersifat parsial itu, untuk menghasilkan istinbat hukum itu, seorang ahli fikih itu dia harus mampu menerapkan kaidah-kaidah usulnya, begitu. Sebagai landasan dia menggali hukum. Bi anna, bahwasanya yastanbitul ahkama al juz'iyata minal adillati al juz'iyati. Bahwasanya seorang yang menggali hukum-hukum yang bersifat parsial itu memperolehnya dari dalil-dalil yang bersifat parsial. Jadi dari kaidah yang bersifat usuli dikejawantahkan menjadi hukum-hukum yang bersifat juz'i melalui metode istinbat. Berikutnya, kullu hukmin, setiap hukum, ala haddatin, itu ada pada batasannya. Ya, min dalilihi alwaridati fihi, dari dalil-dalil yang bersumber di dalamnya. Yaitu annal usuli atau annal usuli, ya, bahwasanya ahli usul itu, atau katakanlah perkara-perkara yang bersifat usul, yaktasiru bahsahu, lebih tepatnya ahli usul aja ya. Usuli itu bisa diartikan ahli usul. Ya, di situ adalah huruf nisbah yang mengartikan orangnya. Ya. Anal usuliyya yaktasiru bahsahu, bahwasanya bahwasanya ahli usul itu membatasi bahsahu, bahasannya, alat dalili al-kuli, atas dalil-dalil umum, wama, dan apa saja, ya dulu alaihi, dan apa saja yang menunjukkan atasnya, min hukmin kuliyin, dari sebuah hukum kuli, liwad'il qawaidil kuliyati, untuk meletakkan atau katakanlah untuk memproduk kaidah-kaidah kuliah li istinbatil faqih, li istinbatil, apa ini? Bentar, saya tidak kelihatan. Ya, li istinbatil faqihi. Ya. Dan apa saja yang menunjukkan atasnya dari sebuah hukum kuli untuk memproduk kaidah-kaidah kuliah dengan mengistinbat, ya, untuk mengistinbatnya dari seorang yang faqih. Wal faqihu yaktasiru bahsahu, sementara orang yang faqih atau ahli fikih membatasi bahasanya ala dalili al-juz'i, dari dalil-dalil parsial, wa ma yadullu alaihi, dan apa saja yang menunjukkan atasnya, maksudnya atas hukum parsial, atas dalil parsial tadi, min hukmin juz'iyyin,
dari sebuah hukum yang bersifat parsial. Jadi kalau boleh dikatakan pada paragraf ini ingin mengetengahkan sebuah pembahasan bahwa wilayah ya wilayah usuli, wilayah ahli usul itu bahasanya mencakup kaidah-kaidah kuliah yang menghantarkan kepada istinbat hukum yang bersifat juz'i. Ya. Kemudian wilayah seorang faqih itu adalah menerapkan kaidah-kaidah usuliyah pada tatanan istinbat ya, yang bahwasanya dengan istinbat menggali hukum-hukum juz'iyah tadi itu penggaliannya dalil-dalil yang bersifat juz'i. Begitu ya. Maka di situ lahirlah sebuah hukum cabang dari yang digali dari hukum-hukum yang bersifat cabang. Ya. Jadi begitu. Ya, wilayah ahli usul atau perkara-perkara yang bersifat usul dan kompetensi dari seorang ahli fikih. Baik, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita analisis, ada yang mau ditanyakan? Izin saya, Tat. Ya, silakan. Berarti tentang irob tadi nanti ini ya, masing-masing kan harus dihafal tuh ya, Tat. Itu nanti mempermudah pada saat membaca begitu ya? Ya, Maksudnya, jadi kita belajar bahasa Arab itu dalam posisi mengalami keterlambatan, begitu ya. Dalam artian kita puasa baru belajar bahasa Arab. Itu karena terdorong aktivitas kita sebagai pengemban dakwah. Tapi nggak masalah ya mengalami keterlambatan. Tapi seharusnya dengan keterlambatan yang ada ini penting kiranya kita memiliki arah untuk bagaimana caranya kita mengalami perbaikan-perbaikan dalam kemampuan berbahasa Arab kita. Kan kita mengkaji dalam kelas ini sebenarnya sederhana. Kita bisa baca kitab berbahasa Arab dengan gramatika yang standar. Maksudnya kita tahu bahwasanya ini kategorinya ini gitu ya. Meskipun kita tidak mengetahui secara detail mengapa begini, mengapa begitunya. Nah, ketika kita menyebut ini adalah isim ini, jabatannya ini, i'rabnya ini dan ini itu, kita fasilitasi pengetahuan itu dengan hafalan. Dengan hafalan denah. Mana denah? Tanda i'rab rofa, mana denah tanda i'rab wawu dan seterusnya. Kan kalau mengi'rab berdasarkan disiplin ilmunya itu mengi'rab satu kata itu kayak kita ngerjain tugas kimia begitu, panjang ya. Disebutkan satu-satu. Tapi kalau seperti ini kan ini isimnya ini. Ya, fonetik akhirnya ini. Dia kedudukannya dalam pola kalimat itu ini. Jadi nggak menggunakan disiplin ilmu i'rab yang nyebutin satu-satu ininya ya. Cukup dengan kita mengetahui denah-denahnya ini isim, kemudian isimnya dalam posisi marfu, tanda rofaknya ini. Di sini dia posisinya sebagai misalnya khobar. Kemudian denah khobarnya ini adalah idofah misalnya dan seterusnya. Begitu ya.
Nah, jadi kita membackup pengetahuan nahwu kita dari hafalan. Ya, dari hafalan. Pemahaman dengan di backup dengan hafalan. Saya minum dulu ya. Baik, syukron Ustaz. Ya, Pak. Jadi target kita di kelas ini 50% lah kita ada perbaikan nahwu. Gak usah munjuk-munjuk, maksudnya gak usah tinggi-tinggi. Gak usah tinggi-tinggi ya target kita. Ya. 50% kita kuasai nahwu, selebihnya kita kembangkan masing-masing. Masalah akurasi, ya masalah akurasi, ya silakan yang mau live silakan. Masalah akurasi nanti kita akan terbiasa kalau kita terbiasa dalam berinteraksi dengan kitab yang berbahasa. Makanya di sini kan tidak sedikit para guru ngaji, para aktivis dakwah. Ketika kita memulai aktivitas-aktivitas kita dengan melakukan komunikasi dakwah kepada jamaah, kajiannya itu kalau bisa menggunakan sumber yang otoritatif begitu, biar lebih enak. Maksudnya biar lebih tertata ya mad'u kita supaya lebih fokus belajar itu. Jadi enggak ntar temanya ini, ntar besok ini lagi, ntar besok dan seterusnya. Di samping kita sebagai orang yang menyampaikan juga terbiasa dengan studi literasi. Ada satu pengalaman ya sebelum nanti kita ke sini. Kita mengalami banyak keterlambatan dalam mempelajari bahasa Arab. Tapi semangat itu harus nantiasa kita kobarkan. Di sisi yang lain, ini pengalaman saya, namanya pengalaman kan tidak linear ya. Teman-teman mungkin pengalamannya beda. Tak sedikit teman-teman yang dari pesantren pun, ketika mereka purna nyantri begitu ya, katakanlah begitu. Kemudian tidak mengabdikan dirinya di sebuah lembaga semisal pesantren, kebanyakan dari mereka itu biasanya sakofahnya berhenti. Meski tidak semua, tapi saya melihat ada arah ke sana. Kebanyakannya dari teman-teman ini kurang menyukai studi literasi. Ya, kurang menyukai studi literasi. Sehingga kadang-kadang untuk mencari tema-tema yang harus disampaikan kepada umat itu, ya temanya itu aja, seputar itu aja. Tidak ada upaya-upaya yang lebih strategis untuk menaikkan taraf berpikir umat. Nah itu kita itu di posisi ada kekurangannya, ya, karena kita mengalami keterlambatan. Tapi kelebihan kita itu masih memiliki pompaan semangat untuk mempelajari ulumuddin. Mempelajari ulumuddin itu ya akan lebih mudah kita raih kalau kita menguasai kuncinya atau kita mempelajari kuncinya. Di antaranya adalah durusul lughah ini. Penting teman-teman semua, durusul lughah itu penting. Terlebih kita yang terbiasa dengan melakukan aktivitas halaqah usbu'iyah. Ya, supaya ketika kita melakukan kristalisasi dengan sakofah Islam itu kita tahu arahnya itu kemana. Karena tidak semua isim atau katakanlah al-ismu wal musamma, kosakata dengan konotasi tertentu dalam kitab Arab itu bisa kita terjemahkan berdasarkan bahasa ibu kita. Tidak semuanya begitu. Sehingga kita harus menganalisanya dari sudut pandang bahasa asli. Ya kira-kira begitu. Jadi saya melihat di sebagian interaksi saya itu juga terlihat tak sedikit dari teman-teman dari yang alumni pesantren pun juga ketika sudah purna nyantri itu kebanyakannya
atau sebagiannya gitu ya, itu kurang menyukai studi literasi yang kemudian pada akhirnya mereka terlambat. Ya, tertinggal di dalam bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan masyarakat. Memberikan solusi di tengah-tengah masyarakat setidaknya dalam konteks kerangka pemikiran. Nah, karena sakofa Islam itu cukup luas, maka ibarat kita ingin menyeberang sebuah sungai, maka kita harus bisa renang dulu. Nah, renang yang kita bahasakan itu kira-kira diantaranya adalah mempelajari ilmu alatnya dulu. Baik, ikhwati fiddin, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Kita lanjut. Ada yang mau melambaikan tangan seperti kemarin? Atau masih bingung? Rais, Kang Rais, silahkan. Ya kan, coba bisa ditampilkan Gimana? ditampilkan di layar atau saya lihat di sini aja ya? Ya, ditampilkan di layar Kang Ustadz Amin, biar lebih fokus teman-temannya enggak lihat ke saya. Monitor Ustadz Amin, kitabnya dibuka, Al-Waziz fi Usulul Fiqhi Al-Islami halaman 14. Nah, terus ke atas. Ya. Saya cek dulu ya partisipannya. Nah. Ya. Silakan. Watakunu wazifatul Usuli al-bahtu anil qawahidil kalimatil lati Uliyati, jangan banyak-banyak. Oh ya. Jangan banyak-banyak, antum sampai Oh, Atakunu sampai usuli. Nah, apa itu? sampai usuli. Oh ya. Supaya ini apa namanya? Supaya bisa diambil sama yang lainnya juga. Kalau ini khusus penggolongannya isim fi'il aja atau sama harfnya ya semuanya? Ya. Disebutkan aja watakunu itu apa, kemudian wadifatu itu apa, al-usuli itu apa, kemudian mereka itu rofa apa bukan. Kalau bukan sebut bukan, kalau rofa tanda rofanya apa. Oh iya. Ya gimana? Dicoba kan. Watakunu waknya harf. Nah, takunu fi'il ini Fi'il apa? masuknya rofa karena Ya, ini rofa. tandanya waw. Rofa itu tandanya domah. Oh ya. Ini Domah. bukan fi'il subut nun ya. Oh ya. Subut nun itu kalau pelakunya tunggal hanya yang mu'annas mukhatab. Takunina harusnya. Oh ya. Itu yang dipakai tanda harokat yang ada di nunnya. Takunu sama dengan yakunu. Oh ya. Salah ini. Sama dengan akunu sama dengan nakunu. Itu namanya domir fi'il mudhari marfu atau fi'il rofa, fi'il mudhari rofa. Ya, betul ya. Terus Wadifatu waknya harf, difatu itu isim rofa. Ini bukan haraf. Waknya ini bukan haraf. Wadifatu isim udah itu ya. Udah masuk. Dari kata wadofa. Wadofa itu kan
kalau memperkerjakan itu berarti aktivitasnya banyak, bisa meletakkan, bisa membentangkan, bisa mengadakan. Nah, wadifah di situ maksudnya meletakkan, mendasarkan dan seterusnya. Ya. Wadifatu, isim, isimnya isim yang termasuk pada rofa, tandanya domah. Al usuli ini Ini al usuli ini ini apa? li itu kan ya ujungnya kasroh kalau ini. Ya, yang kita bahas ujung yang domah dulu. Tapi Oh, ya. kalau ujungnya selain domah, anum cukup ini apa? Isim atau bukan? Nah, ini Karena belum sampai situ. isim, ini bukan termasuk rofa. Ya, bukan termasuk rofa, tapi rofa. Yang rofa itu wadifatunya. Wadifatu itu rofa, al-usuli itu bukan rofa, tapi khofat. Yang lain, ada yang mau melanjutkan apa yang sudah dibaca dan dianalisa sama Ustadz Rais dari Trisi? Ya, Ustadz Husni, tafadhal antaqra summa tahlil. Bismillah. Al-bahsu anil qawaidu anil qawaidi al-kuliyati. Ya, cukup sampai situ aja. Ustaz, Hmm. al-bahsu itu isim, Isim apa? isim rofa, Isim rofa, tanda domah, rofa. domah tad, Tanda rofanya? domah, Nah, su. terus? Kemudian an huruf al-qawaidu isim, Al-Qawaidi. qawaidi betul, isim, isimnya i'rab asli. Apa Ya, itu teh? semuanya i'rab asli dan ini Afwan. semuanya i'rab asli ini. Al-qawaidi apa berarti? Ya, taluk tad. Nah, al-qawaidi, al-kuliyati, dia isim yang bukan rofa. Kalau mau dikasih i'rabnya dia khofat gitu. Kenapa? Karena ada an. Tapi karena khofat belum, ya udah ini adalah isim ma'rifah berpartikel al, dia bukan isim rofa karena harokannya kasroh. Itu aja. Jadi teman-teman ini baca 3 atau 4, ya 3 atau 4 karena masih dalam satu susunan begitu ya. Nanti antum analisa ini isim apa fiil, apa huruf. Kalau isim namanya isim apa? Ya, secara diksi. Ini misalnya ma'rifah, ini nakiroh. Nah, itu secara diksi. Nah, secara jabatan kata atau secara i'rab ini isimnya isim apa? Rofa atau bukan rofa? Nah, kalau rofa disebutkan tanda rofanya, kalau bukan rofa tidak perlu menyebutkan tanda rofanya karena kita belum ke situ. Lanjut, alati. Ada yang lain siapa yang mau melambai? Coba Tad. Ayo Tad, coba. Ya. Ya. Allati tuaddi ila istinbatil ahkamil juz'iyati. Tidak ada rofa Tad. Ada rofanya pada fiil. Pada fiil. Mana fiilnya? Semuanya allati tuaddi Tad. Hanya dia hanya dia ini bersifat takdiri. Bersifat Harusnya apa Tad?
sifatnya takdiri. Jadi harokatnya disembunyikan. Ada yu'adi, itu asalnya ada yu'adiyu. Oh, Karena dia takdiri, dia disembunyikan. Memang ini belum ya, belum ke situ. oh gitu. Karena Oh, fiil kita belum belajar lebih lanjut tentang fiil. Tapi kalau ditanya ini tidak ada rofa, ada. Tapi oh ada ya. Tu'adi. ini mu'tal akhir ya. Jadi yang belakangnya itu huruf ilat. Oh, Sehingga rupilah. Ya. tidak apa namanya? Tidak sempurna gitu. Harokat Oh ya. Ya. Berarti Terus, alati ini lanjut. tu'adi. Tu'adi aslinya tu'adi. Tu'adiyu ya. Yu aja tuh ya. Tu'adiyu ya. Enggak, dibacanya tu'adi. Itu sebenarnya Tu'adi. itu adi. Ada yu'adi. Ada yu ad. Ya. Terus wazifatul fikhihi. Faqihi. Faqihi. Wawadipatu ya. Tuh. Itu yang ropaknya. Ada ta marbutoh gitu ya. Tuh. Betul nggak tadi? Isimnya apa ini? Isim apa? Wawadipatu isimnya tan. Iya. Isim wawadipatu. Oh, isim muannas. Nah, isim mu'annas. Mu'annas mufrad. Berarti dia Muannas. Oh ya. Tadi kan isimnya isim mufrad. Mufrad Ya, itu muzakkar maupun mu'annas. Terus lagi Tat? ya boleh kalau mau yang lain, boleh kalau antum mau lagi. Yang lain aja Tat. Nah, yang lain. Ya, sekarang Tat. Siapa yang mau melambai? Yang mau? Satu paragraf juga lama ya. Yang lain, siapa? Ustaz Agus ada yang mau? Coba. Gak apa-apa, salah nggak dinilai ini. Semakin banyak mencoba, semakin memungkinkan untuk bisa. Ayo, siapa yang mau? Baik Tat. Coba Tat. Tes. Dengar ya suaranya? Cek. Cek. Kedengeran Ya. mulai itu ya tatbiku gitu. Tatbiku al-qawaidu al-qawaidi al-usuliyati fi majali al-istimbati. Sekarang kita pola analisa maksud saya. Tatbiku ini apa ini? Tatbiku isim Tat. Isimnya isim apa? Isim rofa bukan Tat? Ya, secara i'rab dia isim rofa. Kenapa? Apa namanya? Mana tanda rofanya? Domah Ya, domah tatbiku. Ya, tatbiku. Kenapa dibacanya domah? Ada apa tak ya coba Tat? Bukan, karena dia isim Isim karena dia isim mufrad. Isim mufrad yang kemarin ya Tat? Kayak tadi Ustadz Aib tuh wadifatu, dia isim mu'anas tapi dia mufrad. Mufrad itu harus domah harokatnya. Dia i'rab asli rofa. Terus Kata benda tunggal. ya,
Kalau ditanya kenapa dibacanya domah i'rab rofa'nya, ya karena dia adalah isim mufrad, mudzakkar mufrad. Hmm. Al-qawaidi bukan rofa, isim tapi bukan rofa. Betul. Ya, Al-qawaidi. Al-usuliyati, alnya apa? Al harf ya. hanya isim makrifah. Oh, dari satu ya. Isim bukan rofa. Ya, Fi-nya harf. harap. Huruf. Fi majali isim ya. Hmm. Isim apa tuh? Itu majali. Isim Yap. khofat. Oh, khofat ya. Karena Kita belum kasrah. bahas, makanya kita Oh, belum. tidak menanyakan. Al istimbatu ini maksudnya fi'il tak? Istimbatu. Isim. Majal, ya, isim itu apa namanya, penggalian. Maksudnya kalau secara ini ya, secara tahlili, secara analisis, ya di sini fi-nya sebagai haraf, majali sebagai isim, Isim. al-ibati sebagai isim. Nah, tapi isimnya itu adalah isim khofat. Oh, al istimbati masih isim ya. Di pembahasan awal itu ya, ciri-ciri isim itu adalah yu'rafu bil khofati. Diketahui dengan khofat. Khofat itu adalah kasroh. Maka setiap ada isim yang dibaca kasroh berarti dia khofat. Atau setiap kata yang harokatnya itu adalah isim, harokatnya adalah kasroh berarti dia isim. Itu aja supaya apa namanya, Oh, iya. teranalisanya gitu aja tadi. Ya kan? Kemarin itu al ismu alamatuhu diantaranya adalah yu'rafu bil khofati, diketahui dengan khofat. Khofat itu adalah isim yang berkasroh, gampangnya gitu ya. Oke, Kalau diputar-putar, alasannya kita tahu kenapa ini dibaca al-waridat, apa al-istinbati, karena dia adalah khofat. Dari mana? Ya, dari kasroh. Kenapa dibaca kasroh? Karena ada fi. Begitu aja putar-putarnya tuh. Apa namanya, argumentasinya. Kalau kita nggak bisa ngapalin kaidah nahwu satu-satu, misalnya kemarin dikatakan al ismu bin nadri ila ta'yinihi kismani, ismu mudzakkarin, ismu apa namanya, ismun nakiroti wa ismu al ma'rifati. Kalau kayak gitu kan terlalu banyak kita menghafal definisi. Ya udah gitu aja. Kenapa dibaca kasroh? Karena dia khofat. Dari mana dia khofat? Karena ada fi. Nah, kedepannya nanti begitu. Jadi nanti pelan-pelan ketika memusrifi kelas-kelas halaqah itu, ya kita baca, kita sarah, mudah-mudahan adik-adik kita atau kelas halaqah kita juga terinspirasi untuk belajar supaya ketika jadi muslim itu punya tingkat kesikohan yang cukup ya, supaya nanti kalau sudah aktu itu nggak nganggur, nggak banyak apa namanya, nggak banyak ya. Kalau sekarang PPKM kan ada istilah bani rebahan, maksudnya begitu, kita belajarnya begitu aja, nggak secara teknis begini. Kalau toh misalnya di dalam catatan itu saya sisipkan definisi sebagian, namun menghilangkan yang tidak, dalam rangka untuk menjaga tadi originalitas di dalam belajar. Ya, anu lagi. Nah, oke, syukron Tat, jazakumullah.
fi istimbati. Sebentar. Sekarang Kang Dewanto. Ya, coba Ustadz. Bi anna yang stambitul ahkamul juz'iyati minal adilatil juz'iyah. Betul Ustadz? Kamal. Bi anna yang stambitul ahkamul juz'iyati minal adilatil juz'iyah. Juz'iyati. Itu ahkam yang pertamanya dibaca ahkam. Kamul kamil. Ahkam. Ahkam ya. Bahwa mengistinbat hukum-hukum parsial itu dari dalil-dalil yang bersifat Dial. coba apa? Yastambitu ini fiil. Ya, fiil. Fiil rofa. Al-ahkam isim. Isim bukan rofa ya. Ya, bukan isim rofa. Ini bukan isim ya. Juz'iyatu. Juz'iyati isim tapi bukan isim rofa. Bukan isim rofa ya. Isim tapi bukan isim rofa. Minal adilatil bukan isim rofa. Juz'iyatu bukan isim rofa juga. Ya, itu Ya. isim rofa. Ya. Ya. Ya, cukup. Cukup. Kalau dibacanya bi'an, berarti bacanya yastan bito. Kalau bacanya bi'anna, yastan bitu. Ya. Lanjut. Siapa yang mau? Siapa lagi yang mau yang lambai? Saya lihat partisipannya. Masih cukup 25. Coba Ustadz. Ya, Fadol. Kullu ya Ustadz. Ya, kullu. Kullu isim mufrad. Kullu isim mufrad. Terus hukmi apa tadi ya? Isim Kullu hukmin. Nah, bacanya nakiroh ya, Bu. Kullu hukmin. Kullu hukmin, jadi setiap hukum. Kullu isim mufrad, hukmin mudhaf ilaih, ala harfun jar, haddati isim majrur, min harfun jar, dalili isim majrur, hi domir, waridu itu sifat, waridi itu sifat, fi isim harfun jar, hi domir. Ya. Jadi kullu hukmin ini idhofah ya, mudhaf ilaih. Nah, isim khafat itu kenapa dikatakan sebagai khafat, tidak disebut langsung majrur? Karena proses majrur itu bermacam-macam. Bisa dengan jar majrur, ya, bisa juga doroh majrur, bisa juga idhofah. Kalau jar majrur include dengan wawu huruf-huruf qasam sama. Jadi ya, makanya di dalam nahwu itu kadang lebih umum disebut khafat. Ya, jadi prosesnya bisa jar majrur, bisa idhofah. Nanti tentang jar majrur, idhofah dan seterusnya di sini kita pelajari, di Durusul Lughah juga kita pelajari. Jadi nanti kayak gitu, kayak tadi Ibu Aini ya tadi ya. Nah, nanti begitu cara analisisnya, kullu hukmin, kullu itu mudhaf, hukmin itu mudhaf ilaih, ala itu adalah huruf, ala haddatin itu adalah isim majrur,
karena hurufnya di situ adalah huruf jar. Kemudian min itu dari, dia huruf. Dalili itu isim majrur. Hi itu adalah domir mutasil yang menyisip di dalil itu. Kemudian kemana merifasnya? Ke hukmin. Ya, ke hukmin. Hi di situ dalilihi, hi-nya itu merifas kemana? Ke hukmin. Al-waridati, nah ini tabi majrur dari dalil yang menjelaskan pensumberan dari hukum tadi. Begitu. Kayak gitu kita paling belajarnya. Jadi enggak secara detail ini isim majrur. Nah, majrurnya itu apa definisi majrur? Majrur itu seperti apa? Prosesnya apa? Enggak begitu, kita belajarnya kayak gini aja. Jadi per kata, tapi kita tahu sedikit demi sedikit. Pertama dari aspek diksinya itu masuk isim, fiil ataukah huruf. Dari aspek jabatan katanya, apakah dia itu rofa, nasab, khofat atau jazm. Kalau khofat apa tandanya? Kalau jazm apa tandanya? Kalau tandanya domah, kenapa demikian? Paling juga begitu. Oh, ternyata kalau tanda rofa'nya domah itu ya karena dia berkedudukan sebagai isim mufrad misalnya. Gitu. Lanjut. Ada Ya. itu kan kullu hukmi ya. Kullu hukmin. Hukmin. Kenapa misalnya tuh Karena kullu di sini kalau orang baca hukami nggak bisa kan? Kan maksudnya gimana? kalau hukami itu jamak dari hukum. Maaf, Salah berarti. hukami itu jamak dari hakim. Beda dan maknanya udah juga beda. Kalau hukum jamaknya ahkam, ini jamak taksirnya ya. Kalau hukum atau hukmun itu jamaknya ahkam. Kalau hukam itu mufradnya hakim. Kalau hukam itu orangnya. Hukam itu orangnya. Kalau hukmun atau hukmin atau hukum itu adalah produknya. Dan jamaknya adalah ahkam. Nanti kita akan belajar isim ya min haitsu adadihi. Jadi ada isim mufrad, isim musanna, ada isim jamak. Nanti mufrad itu kalau rofa bagaimana, kalau nasab bagaimana, kalau jar bagaimana. Karena nanti berbeda tanda-tandanya. Begitu. Siap. Ya, lanjut. Siapa? Ai annal usuliyya yaktasiru bahsahu ala dalilil kuliyyi wa ma yadullu alaihi min hukmin kuliyyin lewat qawaidi al-kuliyati li istinbati al-faqih. Ya. Siapa yang mau? Saya sebut aja ya. Jam berapa sekarang? Wah, ini sudah jam 10 kurang 4. Saya coba Kang Dede. Monitor Kang Dede. Ya, silahkan. Gak perlu semuanya, 3 aja boleh. Baik. Ay annal usuliyya yaktasiru bahsahu ala dalilil kuliyyi wa ma yadullu alaihi min hukmin kuliyyin liwad'il qawaidil kuliyyati istimbatil faqihi. Ay kata sambung
annal usuliya isim anak Ya, yaktasiru fi'il rofa alamatnya doma bahasa fi'il bahsa bukan itu rofa maf'ul dari yaktasir. oh ya ku domir ala harfun jar ad-dalili isim majrur al-kuliyi majrur Ya, isim majrur tabi majrur. Ya sama isim majrur. Tabinya isim majrur. Terus tapi ma wau kata sambung. huruf sambung wa atop Ya, wa atop kata sambung. ma huruf ya dulu fi'il rofa domah alamatnya ala huruf harfun jar Ya. di domir min huruf harfun jar hukmin isim majrur kuliyin tabe Majrur. isim majrur Ya, tabinya isim majrur. Ya. Terus li huruf jar harfun jar harfu jar. in Wada'in. fi'il bukan rofa Kalau ada kasro dia bukan fi'il tapi khofat. Berarti Oh, iya. kalau khofat berarti dia bukan fi'il karena fi'il tidak mengenal khofat. oh iya Fi'il itu hanya mengenal nasab, rofa dan jazm. Berarti iya wadai itu bukan fi'il. Apa jadinya? khofat Ya, isim khofat isim atau khofat al-qawaidi isim majrur al-kuliyati isim majrur tabinya isim majrur. Terus li istimbati isim khofat ya. al-faqihi isim khofat. Ya. Terakhir, siapa yang mau? Sebelum kita tutup, kagok soalnya. Saya bacakan. Wal faqihu, sementara orang faqih, yaktasiru bahsahu, membatasi pembahasannya ala dalilil juz'iyyi, atas dalil parsial, wa ma yadullu alaihi, dan apa saja yang menunjukkan atasnya, maksudnya dalil parsial tadi, min hukmin juz'iyyin, dari hukum yang bersifat parsial. Jadi dalil parsial, hukum parsial itu dasar hukumnya adalah dalil parsial. Nah, natijah hukum dari hukum parsial ini, orang yang melakukan memproduksi, katakanlah tanda petik ya, dalil-dalil parsial itu menjadi sebuah hukum parsial, itu adalah orang faqih yang melakukan pembahasan terhadap dalil-dalil juz'i. Terakhir siapa? Saya sebut namanya aja ya, biar bisa lebih cepat. Saya main ngobrol sama Ustadz Arifin. Monitor Ustadz Arifin. Ya, Ustaz. Ya, terakhir Tad. Gimana Tad?
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wal fikiyahu ya. Wal faqihu. Wal faqihu. Kalau fikih tidak ada ya-nya. Apa tadi, Ustaz? Wal faqihu. Wal faqihu ya. Ya tasoru bihai Yaktasiru. Yaktasara yaktasiru. yaktasiru ya. Bihazahu ya. Bahsahu. Bi Baknya itu bukan huruf dan masdar dari bahasa ya bahasu bahsan. bahsahu ya. Ala dalili al juz'i wa Al-juz'i. al Jangan juz'i juz'i karena itu ada ya nisbah. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan parsial gitu maksudnya. Kalau juz'i itu parsial saja. Kalau ada ya-nya itu parsialnya itu bukan hanya satu. Ya. ya. Al juz'i wa ma yadullu Dalla ya dulu. alaihi min hukmi juz'i min hukmin juz'iyyin. Juz'iyyin ya. Min hukmin Belum juz'i. akurat, i'rabnya juz'i belum akurat. Yang akurat itu min hukmin juz'iyyin. Dibaca nakiro semua. Karena hukminnya adalah nakiro, juz'iyyin nakiro sifat. Ya, Silakan di tahlil Ustaz, dianalisis Ustaz. Ya. Wa apa ini? Huruf ya. Wa huruf atof. Kata sambung. Atof ya, huruf atof. Al-fiqi ya, itu isim. Isim apa? Isim ma'rifat. Isim ma'rifat. Dia i'rabnya apa? I'rabnya apa ini ya? Al-faqihu itu i'rabnya apa? Apa ya? Rofa. Tanda rofanya? Domah. Nah, al-faqihu itu tanda rofa. Domah. Kenapa dibaca domah? Kenapa i'rabnya itu domah? Karena apa nih? Mufrad. Biasanya ada li'annahu bla 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 bla. Li'annahu ismun mufradun. Li'annahu ismun mufrad. Karena dia isim mufrad. Terus yaktasibu ini fi'il. Nih kalau secara tata bahasa biasanya wal faqihu ya al faqihu adalah fa'ilun marfu'un alamat wa alamatu raf'ihi domatun dohiratun li'annahu ismun mufradun. Kan panjang tuh ya. Cukup sebut. Ini adalah isim rofa. Tanda rofaknya adalah domah karena dia itu adalah isim mufrad. Ini enggak menyebut kayak tadi. Ya. Al-faqihu adalah tadi fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi domatun dohiratun li'annahu ismun mufrad. Kan kepanjangan. Ya, itu aja seperti tadi. Terus yaktasiru fi'il. Fi'il. Mudhari'. I'rabnya? I'rabnya marfu. Ya, i'rabnya rofa. Ya, rujukannya sebagai marfu. Domainnya berarti mudhari'
marfu. Mudhari' marfu tandanya do. Doma. Terus Bahsu. bahsahu. Bahsahu ya. Ini Isim maf'ul dari yaktasiru. Maf'ul itu dibaca fathah ya, nanti di nasab. Di pelajaran i'rab nasab. Tapi dibacanya bahsahu. 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 Bukan apa namanya, bukan bahsahu. Bahsahu. Halo? Terus selanjutnya ala harfun. Harfun. Ad-dalili. Ad-dalili. Harfun. Ad-dalili ini majrur. Isim Ya. majrur. Al-juz'i ini juga mabni majrur. Bukan mabni majrur. Ia tabi' lil majrur. Ya, at-tabi al-majrur. Terus wa harfun. Ma juga harfun. Ya dulu ini fi'il. Fi'il apa? Fi'il apa nih? Rofa ya. Ya, fi'il rafa. Dia mudhari' marfu. Tandanya Doma. terus Alai ini apa ya? Harfun ya. ya harf. Terus hu itu domir. Alaihi bukan alaihu. Alaihi ya domir. Min itu harfun. Hukmin isim majrur. Juz'iyin juga isim majrur. Nah, jadi insya Allah teman-teman nanti kita belajarnya gitu. Insya Allah pelan-pelan. Ini kalau sudah halaman 100 kayaknya udah hafal kayaknya. Ini isim, misalnya isim mufrad dari aspek jumlah benda, ini mufrad, ini musanna, ini jamak. Jamaknya ada taksir, ada mudzakkar salim, ada muannas salim, ya. Kemudian isim-isim yang sulit, misalnya apa namanya, isim yang diproduk dari fi'il mu'tal dan seterusnya dan seterusnya. Ini kalau sudah halaman 100 dan bacanya kayak tadi, ditanya dijawab, lama-lama juga terbiasa insyaallah. Demikian ikhwati wa akhwati fillah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Sudah pukul 22:09 di jam kami. Materinya sudah selesai. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan pekan yang akan datang, malam Senin dan malam Selasa pada lanjutan materi berikutnya. Yang benar kata-kata datang dari Allah, yang salah dapat daripada pada diri saya. Wallahu a'lam bishawab. Al-afu minkum. Saya kembalikan kepada Raisul Jalasah Ustaz Aib Saifullah. Kami persilahkan.